datang di Women Inspire, di mana kami mendengar, Anda menginspirasi. Hari ini kita akan mengobrol tentang cerita seorang perempuan di dunia kerja yang didominasi laki-laki. Saat ini sudah bergabung dengan kita sahabat saya, teman saya dulu bolos bareng SMA. Teman saya, Wonder Woman yang juga menjadi inspirasi buat saya. Thank you, Lan. Ada Onti Tias di sini. Oke, thank you. Boleh Mbak Tias, saya manggilnya Mbak Onti. Boleh apa Tias ya? atau Tias aja. Ya. Oke, kan kita serasa muda CS gitu. Ya, bestie. Oke, boleh dong perkenalkan sedikit tentang Tias, silahkan. Nama saya Ramatias Suspaningrum. Saya bangga sama nama saya. Dan panggilannya Tias, tapi kalau di luar mereka manggil saya Ti. Saya bilang nama saya di luar karena saya sekarang tinggalnya domisili di Australia. Saya dulu SMA sama Lana ya. Iya, betul. SMA sama Lana, kemudian saya lulus sekolah SMA itu diterima di UGM. Saya masuk teknik geodesi. Jadi teknik geodesi itu teknik yang kita fokusnya ke masalah pengukuran. Oke. Selepas dari situ saya punya title yang namanya surveyor. Kemudian kerja di tambang Lana waktu itu. Setelah lulus kuliah kerja di tambang di Kalimantan langsung. Dan karena saking senangnya sempat sampai 5 tahun. Nah di 5 tahun itu karena potensi saya dilihat, maka saya ditunjuk untuk secondment ke Australia. Gitu. Jadi itu dari perusahaan ya? Dari perusahaan. Jadi di Indonesia ada proyek tol Solo Ngawi ya. Mungkin ya. Iya, Ngawi Kertosono atau semacam itu. Jadi kita bikin ada proyek jalan tol. Kemudian mereka bilang kita kirim 1 orang ke Australia untuk belajar bagaimana prosesnya yang efektif. I see. Sehingga orang ini bisa kembali ke Indonesia dan mengaplikasikan dan diajarkan gitu kan. Siap. Jadi itu 2011 saya dikirim ke Australia secondment 4 bulan langsung terjun ke tol, ke proyek tol. Sedangkan saya sebenarnya bekerja di tambang, tapi mereka kirim ke tol kan. Agak sedikit melenceng. Masih satu industri yang sama tapi lain cabang. Tapi masih lain cabang ya. Karena tambang sama konstruksi itu sangat berbeda kalau di bidang survei. I see. Jadi setelah 4 bulan di sana, saya udah ngeliat dong kayak apa sih di Australia, kerjanya seperti apa, memungkinkan atau tidak, apa yang saya suka, apa yang saya tidak suka. Kemudian di sana pun mereka orangnya impress gitu. I see. Karena saya ada waktu di mana mereka punya masalah dan saya tahu ini gimana caranya kan. Terus di pagi hari saya bilang saya bisa menyelesaikan masalah ini kalau kau percaya kepada saya, berikan kepada saya. I see. Jadi ada kesempatan diambil ya. Si bos ini impress, mereka lapor yang di Indonesia. Akhirnya setelah saya pulang ke Indonesia, saya bilang saya mau balik lagi. Akhirnya 2014 saya pindah ke Australia, disponsori oleh perusahaan dan sampai sekarang ini. Jadi sudah. Jadi di perusahaan yang sama ya sebenarnya. Sudah pindah lagi. Saya sudah pindah 5 kali kali ya Lan. Gitu. Tapi di bidang yang sama. Di bidang yang sama. Survei. Itu sebenarnya awalnya itu pertama kali kerja di tambang tuh tantangannya apa sih? Karena kan perempuan nih ya, maksudnya kita membayangkan ini pada saat penempatan pertama Kalimantan ya. Kalimantan. Di Kalimantan itu kan bayangan kita ya di Jogja itu kan wah itu jauh dari mana-mana walaupun memang ada kotanya ya, tapi kalau tentunya untuk pekerjaan tambang kan tidak di kota ya. Betul. Pasti akan di dalam lah, lebih ke pedalaman. Itu gimana tantangannya? Iya. Jadi sebenarnya kalau dari saya sendiri tantangannya itulah yang saya nikmati. Jadi emang seneng emang ya. Dasarnya dulu pengen kesana lah. Tantangannya kalau sebagai perempuan jadi double nih. Karena pertama fisik kita sebenarnya bukan nggak mumpuni ya, tapi kita dianggap lebih lemah kan. Jadi orang juga misalkan mereka mau ngasih tugas gitu yang didelegasikan tuh biasanya ke laki-laki dulu, bukan perempuan. Iya, banyak pertimbangan biasanya. Tapi secara general tantangannya itu masalah sosialnya lah, yang norma sosialnya gitu, maksudnya betul. Yang sebagai perempuan kamu harus bersikap segini, sedangkan kamu di dunia tambang. Jadi harus selalu, kalau saya sih harus selalu vokal. Jadi karena sebagai perempuan itu dianggapnya lebih lemah. Sedangkan
bekerja di Kalimantan itu pertama fisiknya susah, yang kedua aksesnya susah. Kita misalkan tinggal di mes, Ya, betul. dan kebanyakan laki-laki kita nggak ada fasilitas misalnya kamar mandi yang nggak ada yang khusus. terpisah yang Bisa khusus. jadi bareng-bareng gitu kan. Jadi bareng-bareng. Ya. Kadang kan dulu saya pakai jilbab. Iya benar. Iya. Ya. Jadi saya kan agak risau. Ingat ya Lan? Terus kemudian juga waktu kerjanya itu dari jam 6 pagi sampai jam 6 malam. Itu pun kalau nggak lembur. Dan mungkin nggak cuma 12 jam tapi 18 jam 18 pun jalan jam. ya. Kalau pas lagi end of month itu Lan, akhir bulan hitungan itu, saya bisa sampai jam 4 pagi. Wes. Tapi intinya adalah karena didominasi laki-laki dan kita dianggap lemah, jadi saya tuh harus bekerja lebih keras. Ya. Dan saya juga harus berbicara lebih lantang. Iya benar. Itu benar. yang Jadi pertama. keberanian ya. Harus keberanian, ya benar. Harus vokal. Pokoknya jangan diem, harus lebih kelihatan. Iya, benar. Dan yang kedua harus buktikan bahwa kita nggak bisa cuma ngomong pakai emosi atau perasaan atau I feel like, ya. harus bicara dengan data Fakta dan fakta supaya yes, mereka that's bisa right. Oke, saya perhitungkan ada bukti kamu. lah istilahnya gitu ya, tidak cuma I feel gitu-gitu. Jadi itu hanya namanya cewek mah hanya main perasaan, biasanya Benar. orang akan pikirnya kayak Benar. gitu. I see. Jadi kalau pada saat persiapannya sendiri Mbak Tias itu gimana? Pada saat kesana itu dari akademisnya secara profesional, apakah dengan misalnya orang menganggap kita lemah nih, apalagi di sana kerja bisa 24 jam melek, bisa apa segala macam, apakah harus fisiknya nge-gym kayak atau Iya, apa benar. gitu untuk supaya tetap fit untuk gimana itu? Kalau dari pengalamannya Tias gimana tuh? Jadi pertama Persiapannya. yang saya tantang itu adalah people-nya, jadi orang oke. kan. Ya sebenarnya yang paling susah tuh itu lah Iya, orangnya. orangnya ya. Yang kedua baru fisik dan mental saya sendiri. Kalau orangnya, jadi ada beberapa cerita yang saya bilang saya harus datang ke bos saya dan saya bilang, Pak, memang saya perempuan dan di sini saya perempuan sendiri, tapi saya harus ikut ke tim itu atau tapi jangan anggap saya perempuan. Maksudnya saya harus vokal bilang gitu iya. supaya mereka tahu bahwa oke, berarti terbuka untukku untuk posisikan Tias ke tempat. tempat Iya, itu. jadi karena tadi sosial normanya kan mungkin mereka aduh kasihan perempuan gitu. Jadi saya harus bilang sendiri. Iya. Jadi sebenarnya bukan hanya menyepelekan, tapi kadang mungkin sebenarnya karena care ya, Bener, karena kesian gitu ya. bener. Jadi tidak hanya nggak mungkin, nggak bisa, bukan kayak gitu aja ya. Tapi ada juga orang-orang yang sebenarnya aku tahu dia bisa Pengen tapi melindungi, kasihan. iya. Padahal sebenarnya I'm okay. That's Itu malah itu Iya, ya. jadi komunikasi. Kemudian kalau masalah fisik, saya sering nih kalau di lapangan gitu kan yang di bawah macam tripod. Apa yang saya punya ini sekarang alatnya 7 kilo. Yang saya bawa di depan kalau ada ikutin Instagramku. Instagram ya, Ya, pasti. ya. Pasti itu. Monggo, yang menginspirasi itu. Ya Monggo, menginspirasi. diminum. Thank you. Oh. Kemudian thank you kopinya. Nana. Iya, itu kopi spesial pakai Pakai gula. Pakai gula betul. Dan gym. Ya, gym iya, betul. nge-gym. Jadi saya mulai nge-gym itu ketika saya jadi surveyor karena untuk melatih otot ya biar dan ngedance sustainable. juga ya Oh, dari iya IG-nya dong. kan. Iya, Wah, iya. itu kalau nggak pakai fisiknya kuat udah nggak bisa deh. Betul, itu. betul, betul. Kan. Jadi itu kan juga salah satu, karena tidak hanya kayak ada mungkin yang mengatakan bahwa pada saat ke tambang itu nggak bisa cewek karena fisiknya biasanya. Mungkin kemampuan otak dan lain-lain akademis itu mungkin sama, tapi secara fisik apakah mampu apa tidak itu Betul. kan kita membuktikan juga Iya. ya. Dan saya percaya yang namanya kalau di dunia fisik itu kan atau di ilmu fisik dibilangnya gaya. Jadi yang saat paling susah itu ketika kita memulai momentum. Jadi kalau misalkan ada bola besar yang kita mau gerakkan gitu kan, the first push itu the hardest. Ya, Tapi kalau that's sudah sudah rolling, mulai rolling sudah itu lebih lancar. mudah. Jadi I see. saya selalu berusaha bilang bahwa don't stop Iya. move, don't stop moving. Jadi Oke. karena kalau sudah sudah capek dan malas dan gitu susah lagi. Jadi Cara ngalahin malesnya gimana coba? Tias. uh, Selama ini. kalau capek jangan berhenti, Oh, perlambat. I see. Oh, perlambat. Iya. Jangan berhenti, Jangan perlambat berhenti, perlambat. saja. Take it easy. I
I see. Iya. Karena kalau sudah berhenti mulai lagi itu nge-push Pushnya itu lagi susahnya. Jadi mending pelan-pelan aja tapi Iya. tetap jalan. Tapi ya. tetap jalan. Ya, sekarang orang Indonesia apa alon-alon waton Patung kelapa. kelapa, betul bener itu ya. ya. Thank you Lan. Kan gitu ya akhirnya. Jadinya kayak gitu ya. Bener. Oke, jadi kalau misalnya nih kita masuk ke kegiatannya ya Mbak Tias di Australia itu di mana, di Queensland ya? Sekarang di Queensland, Di Queensland. tepatnya di Gold Coast. Di Gold Coast. Wah, Gold Coast, ke pantai terus ini ya. Pantai tengah hitam. Ten. Asik. Nanti kapan-kapan ke sana deh. Iya. Oke, jadi gimana kalau dari teknologinya? Teknologi laser scanning ya kalau nggak salah, dan 3D modeling membantu Tias dalam menyelesaikan proyek-proyek tambang kah atau apa teknologi yang ada di sana seperti apa sih? Gitu. Bagusnya teknologi di Australia itu sebenarnya ya, saya bilang dulu kalau bahwa ilmunya orang Indonesia sama orang Australia itu sama. Oh, I see. Ilmunya sama. Ilmunya sama. Tapi di sana mereka punya keunggulan pertama teknologi, yang kedua kedisiplinan, I see. sama ke confident kali ya. Dan mereka punya apa sih sumber di mana mereka bisa belajar seperti teknologi. Ya. Penggunaan dan perkembangannya Iya. gitu lebih advance ya dari Lebih advance ya. Ada survei yang konvensional, jadi mereka pakai total station gitu. Jadi kalau mereka mau memetakan sesuatu, mereka harus tembak satu poin sekali waktu. Nah, yang namanya laser scanner ini bisa mempersingkat waktu karena dengan sekali tombol si alat laser scanner ini bisa nyeken objek 3 dimensi, entah itu jembatan, entah itu rumah, entah itu jalan. sekali pencet Dalam aja. sekali pencet dalam waktu 1,5 menit bisa sampai million point. Dan pointsnya itu nanti bisa dibikin 3 dimensi. Jadi teknologi ini sekarang membantu saya dalam lebih ke untuk modeling objek-objek seperti rumah atau infrastruktur yang nantinya bisa diberikan ke misalkan ke si desainer, dan mereka saya mau mendesain rumah atau desain jalanan, dan mereka sekarang tahu seperti apa lokasi detailnya kan dari teknologi itu tanpa perlu mengetahui apa yang ada di sana. Mereka bisa mendapatkan detail secara sedetil-detilnya intinya, karena akurasi dari alat itu bisa sampai 3 mm. Jadi kecil. misalkan kursi ini ya bisa titik-titik di dalamnya, jadi ya, pori-porinya jadi pun semuanya kayak teksturnya bisa tertangkap gitu. Oh, I see. Ya. Jadi sebenarnya kalau misalnya nih ada yang mau mengikuti jejaknya Tias gitu ya, itu kalau di Indonesia, kalau mungkin kalau di luar negeri lebih spesifik ya untuk bidangnya, itu kemana nih arahnya nih? Kira-kira kayak pemetaan atau itu teknik ya, geodesi teknik gitu ya. Itu ya. juga jadi sebenarnya sama seperti tambang, cuman ini digunakan di bidang yang lain gitu Iya, ya. Tapi basicnya sama. Ya, basicnya sama. Jadi surveyor itu nanti bisa bergerak di bidang tambang, bisa bergerak di bidang konstruksi, bisa bergerak di bidang hukum, perlautan dan lain-lain. Kalau teknologinya sama dan bisa digunakan di hampir semua alur itu juga. Oh, oke. Di tambang pun juga ada 3 Kayak laser gitu. scanner. Oh, wow, laser scanner juga ada ya. Jadi sebenarnya untuk mempelajari itu masuk ke teknik Teknik geodesi atau pemetaan. Disebutnya pemetaan juga kali ya. Malah lebih cocok ya. Lebih itu ya. general tuh. Oh, teknik lebih general. geodesi. Jadi supaya nanti mereka lebih cocoknya di mana bisa masuk. gitu Betul. ya. Oke, kalau misalnya nih kita lanjut untuk sebagai perempuan ya, untuk menjaga, karena kan jauh dari orang tua. Mohon maaf Pak, Tias juga belum berkeluarga ya saat ini ya. Sebentar lagi. Undangannya ditunggu ya. Saya tunggu loh maksudnya. Itu gimana untuk menjaga semangatnya, motivasinya supaya tetap bekerja, dan ini di lingkungan laki-laki ya. Jadi istilahnya apakah kalau sudah ada pasangan kan Enak. pacar ya, tapi itu kan tetap mungkin ada kecemburuan atau misalnya pacarnya dari bidang yang sama atau tempat kerja yang sama. Itu gimana selama ini? Selama ini sih lancar saja. Jadi memang dari awal keinginan saya itu keluar. Tapi saya nggak mau ke Eropa atau bagian lainnya karena jauh kan. Jadi saya Di Australia. di Australia. Dan pilihan kenapa saya milih di Australia itu pertama karena mereka pakai metric system ya. Oh Itu yang iya, pertama. sama metric system tuh kayak sentimeter. Iya, bener. Jadi bukan foot Feet. long, bukan feet. Oh, I see. Dan waktunya Iya, juga iya. deket. Dan saya juga milih Dan kalau misalnya perjalanan juga lebih deket ya. lebih deket. Dan itu pun saya sudah pindah-pindah nih selama 9 tahun tuh, pernah di Brisbane, pernah di Darwin,
di Sydney, Melbourne, dan sekarang di Gold Coast. Jadi saya milih di Australia pun lokasinya yang deket sama Sawah, apa? iya sama Sawah. bandara Bandara. lah, jadi serasa dekat gitu. Jadi tinggal naik hop and plane langsung bisa balik Jadi ya. in case saya nangis karena kangen rumah tuh saya bisa tinggal. Tapi udah Sebenarnya ada yang direct flight belum sih? ada Ya langsung iya, ke Jogja ya, iya. nggak perlu lewat Bali, Nggak Jakarta perlu. lagi. Oh sorry, direct flight maksudnya dari Brisbane. Australia, Brisbane ke Belum. Jogja, belum ada ya? belum I ada, see. jadi Soalnya harus ke kalau Bali, nggak salah Jakarta. berapa udah ada ya direct ke Jogja. Tapi dari mana? Bukan dari Brisbane, dari Brisbane. jelas. Oh, I see. Karena itu kemarin harus Oke. kembali dulu. Jadi yang namanya kangen keluarga tuh pasti. Yang namanya feeling blue karena feeling lonely homesick. karena komunitasnya lain Iya, gitu kan, bukan kita nggak kenal tetangga, cuman 1-2 saja. Seperti orang bilang klise, tapi di mana bumi Dipijak, dipijak di situ lagi lagi dijunjung. Jadi yang namanya kebahagiaan itu ada di mana saja. Yes, betul. Saya di sini senang karena ada keluarga, ada teman. Saya pun di sana bisa cari teman dan bahagia dengan cara yang lain. Iya, benar-benar. Ya, betul. jadi begitu cara, maksudnya ketika kita di tempat yang baru, kita bangun komunitas baru dan kita akan feel belong there. Iya, betul. Jadi kita home itu where we belong kan? Iya, Perasaan correct. home itu. Iya, benar. Oke. Tapi kalau misalnya untuk hubungan Tias sama rekan kerja yang laki-laki, itu kan 90% ya, mungkin 95%. Sekarang sudah alhamdulillah lebih bagus. Jadi Oh, 10 oke. tahun ini saya sering melihat Perubahan. perempuan lebih sering melihat perempuan di industri. Oh, udah semakin tambah ya. Nah, itu gimana hubungannya? Apakah apakah ada bullying, apakah ada abuse, apakah ada apa? Itu sesuatu hal yang wajar atau memang dulu pernah ada tetapi tidak terjadi gitu. Sebenarnya pasti ada ya lah. Iya. Apalagi dulu waktu kerja di tambang. Bukan maksudnya untuk menakut-nakuti, tapi hal-hal kayak itu tuh pasti ada yang karena kita minoritas kali ya, jadi yang Karena ada yang udah Indonesian udah Asian ya iya, maksudnya. iya. Perempuan Asian lagi. And lah. Asian lagi ya kan. Iya, bener. Double kill itu namanya. Jadi harus pasang boundary, I harus see. saya Kuat, harus tahu kuat. apa frame di mana saya, Yes. dan saya harus sekali lagi nih divokalkan. Iya, Kalau nggak bener. divokalkan, Nanti ditunjukkan. akan jadi jadi sasaran empuk Iya ya. benar, kalau karena enggak ya. dan itu juga harus konsisten. Ah. Kita nggak cuma bisa sekali aja. Misalkan ada orang yang arahnya itu selalu ke ngebully atau underestimate perempuan. Yeah, that's right. Kita harus educate mereka dengan cara itu, nggak cuma vokal, tunjukkan kemampuan kita, vokal juga Yes, betul. Tapi tunjukin fakta-fakta. tunjukkan dan- fakta-faktanya, dan itu harus konsisten. Iya benar, konsisten itu Konsisten. ya. Karena kadang bagus pas ini doang, nanti pas Iya, PMS bener. turun nih misalnya Oh, kan. iya, bener. Bisa disepelein lagi, dia Iya. cuman bagus pas ini Iya. gitu kan. I see. Tapi kalau dari perusahaannya Tias selama ini, dari berapa, udah 5 tempat ya atau sekian tempat gitu. Itu sebenarnya itu apakah Ada mereka ada membantu, ada program-program nggak sih Banyak, yang untuk mendukung perempuan? Iya, banyak. Perempuan loh khususnya Iya, ada. iya. Jadi untungnya mereka memang menerima ya sebenarnya ya. iya benar. Jadi Welcome. sekarang perusahaan-perusahaan di Australia itu, dan semoga di Indonesia juga ya, mereka semoga di Indonesia juga. bukan cuma mengedukasi tapi juga mengaplikasi dan namanya apa ya? Namanya kayak mendukung gitu perempuan di support industri lah, gitu. dari rekrutnya. Jadi di oke. rekrut itu mereka juga kadang ada spesifik bahwa kita menerima diversity. Ya benar. Itu Indonesia diversity kan Ya, ya, diversity, diversity ya. yes. Jadi ada juga scholarship untuk scholarship perempuan juga ada. ya. Jadi ada organisasi juga yang khusus perempuan yang nanti untuk mensupport perempuan. I Ada see. program mentorship. Ah, Jadi di mana satu pekerja atau anak-anak baru gitu yang mereka bisa milih ke mentor yang sudah
Sudah senior sudah ya? senior. Oh. Jadi dari awal rekrutmen, proses kerja, organisasi, ada juga training dan lain-lain yang spesifikasi untuk perempuan banyak. Banyak banget. Dan mereka Itu juga informasi mudah didapatkan nggak ya dari internet? Apakah itu hanya internal? Apakah harus kita kenal link di sana atau sebenarnya dari websitenya pun ada sebenarnya informasi itu? mereka keluarkan itu. Open ya? Iya, mereka open. oke, Bahkan oke. itu yang saya bilang bagus itu karena kita nggak perlu aktif mencari, mereka pun yang aktif mendekatkan mendekati. diri. Oh, jemput Karena bola ya? iya, karena salah satu keunggulan atau daya tarik perusahaan itu ketika mereka diverse, dan mereka mau bilang kita diverse loh. Ya benar, itu juga untuk public, itu kan bagus ya, Iya. public image lah Iya, gitu, betul. bahwa kalau kita tidak membeda-bedakan Betul. gitu kan. Yes. Oke, kalau misalnya untuk pengalamannya Tias sendiri, mereka kan tadi sempat bilang bahwa menangani proyek besar ya, Iya. ada yang besar, itu gimana kontribusinya Tias itu sebenarnya, apakah itu menjadi sebuah pengalaman yang signifikan di hidup Tias sendiri, atau itu ya hanya satu dari pengalaman yang biasa saja gitu? Gimana kalau dari Tias sendiri? Alhamdulillah ya Lan, Tias tuh di Australia sudah 9 tahun ya, Ya 9 tahun. pindah 5 perusahaan. Heeh. Dan ketika saya pindah dari perusahaan pertama itu perusahaan TIS yang tambang tadi, tapi karena ada akuisisi, dibeli sama perusahaan Spanyol, saya diberhentikan. Jadi semua surveinya diberhentikan nih. Oh, oke, Padahal oke. saya masih visa 457 waktu itu kan. 457 tuh 457 itu visa perusahaan. Oh iya, iya, Jadi oke. kalau selesai dari perusahaan tidak, kemudian saya punya waktu 3 bulan untuk cari perusahaan lagi. Kalau enggak, saya keluar. Oke, oke. Jadi saya panik kan waktu itu. Dan sebagai orang baru 1,5 tahun di sana kan, saya nggak tahu am I Gimana worth nih? or Iya, not, mereka mau terima that's aku atau enggak, right. you know. Jadi kan bingung ya. Jadi bingung. Heeh. Saya sebar CV kan karena saya panik cari perusahaan. Iya. Dan dari yang dari sebar itu sekitar 11, 8 itu. Nerima sebenarnya. Oh, I see. Jadi Malah bingung milih ya akhirnya ya jadinya. Jadi saya sekarang sejak saat itu tahu bahwa we are good enough, I am good yes, enough, ya kan? that's right. Ternyata Confidence-nya jadi tinggi juga ya, jadi naik ya. jadi naik. Betul. Dan dari situ saya pindah beberapa perusahaan, dan di beberapa perusahaan itu saya menangani banyak proyek besar. Salah satunya Sydney Opera House. Intinya adalah bahwa segala sesuatunya itu, yang saya yakin ya, segala sesuatunya itu bisa dipelajari. Oke. Ya kan? Asal mau ya. Everything Harus is doable. Yang penting mau bergerak tadi. Iya. First push, kemudian keep the momentum. Keep moving. Keep moving. Kalau capek slow down. Iya, kalau capek slow down. Jadi ketika ada proyek baru dan saya mungkin belum tahu, kita punya yang namanya otak memori itu terbatas, tapi network itu banyak. penting ya. Jadi yang namanya research, tanya, mentoring, Iya. tanya sama orang dan Jadi lain-lain. sebenarnya memanfaatkan kesempatan. Memanfaatkan kesempatan. Monggo diminum dulu. Oh, makasih. Biar nggak kering, kita ngobrol dari Iya. tadi. Ini seadanya ya. Iya, thank you. Ada snacknya tapi ya. Nggak ada snacknya ya. Kayaknya. Gimana ini snacknya? Oh, udah tadi sebelumnya. Udah tadi minumnya. Aduh, ya ampun, ini seru banget ini kalau ngobrol, soalnya Ember. ini dunia yang sebenarnya saya sangat asing. Jadi tambang dan lain-lain itu tuh kan tidak pernah ada di bayangan saya, karena saya agak manja orangnya. Kalau Tias ini kan emang dari SMA mandiri ya. Iya, Saya lihat bener. tuh udah mandiri, dan Mandi sendiri. mandiri sendiri. Dan apa ya, mau tantangan, suka menerima tantangan. Nah, tapi kalau untuk dari Mbak Tias sendiri kan saya tahu bahwa Mbak Tias tuh ngedance ya, jadi untuk kesehatan itu kan juga dari sana. Tapi kalau untuk makanan dan kesehatan secara keseluruhan itu gimana maintenance-nya? Apalagi ini di negara orang ya, yang tidak semudah itu seperti di Indonesia gitu. Itu gimana kalau Sebenarnya lebih gampang untuk hidup sehat dan makan sehat di sana karena mereka gaya hidupnya kan gitu banget kan, dan Lan, nggak yang banyak yang lewat fitness. ya pas nggak malam. banyak yang mahal pula kan. Jadi sebenarnya puasa itu karena hemat, bukan
badan karena makan sehat. Bener banget. Mau rasanya mau yang enak itu mahal, Iya, yang bener. nggak sehat Nggak itu usah aja ya. deh. Bener. Tapi ya di sana itu banyak makanan organik yang certified organik. Jadi untuk sustainable saya kerja di tambang dan di konstruksi, dan supaya saya bisa tetap Bertahan. ya biar tetap sehat, itu memang pertama saya gym. Oh, Jadi gym itu bisa 1 minggu kalau pas lagi rajin 3 kali lah, dan saya ikut ngedance juga. Kalau ngedance itu bukan cuma buat kebugaran fisik, tapi juga buat mental. Karena saya selalu pagi itu kerja, selesai di antara jam 3 atau jam 5 sudah, saya nggak mikir I kerjaan see. lagi. That's Jadi where udah stop. Jadi lebih kan ya sebenarnya lebih tertata jadwalnya ya kalau Lebih di sana tertata, ya. ya benar. Jadi istilahnya tidak begitu udah jam segini udah tahu. Jadi kayak rutinitasnya sudah ada juga Iya, ya. work life balance kan kalau di sana Yeah, itu. that's right. Jadi setelah itu saya setelah kerja biasanya saya ngedance sampai malam. Dan itu untuk makannya kadang mutanin lan, tapi saya sering prep di awal minggu untuk 5 hari ke depan, masukin ke kulkas sudah siap. Dan jadi lebih makan bersih karena saya tahu apa yang saya masak. Iya, benar, Kalau saya mau hitung kalori bisa hitung kalori, saya mau protein apa saya bisa variasi. Dan it's a lot cheaper. And it's Like that. a lot cheaper. rather than buy. A lot cheaper. Yeah, Dan saya that's juga right. masih belajar untuk sering juga berpuasa. Puasa kayak intermittent fasting gitu, yes, atau that's right. kalau sedang butuh saya kadang keto juga. Karena kan kalau saya lihat kalau dari Tias kayaknya tidak perlu diet sebenarnya, karena lebih ke arah Oh, supaya sehat saya aja makan ya. banyak. Supaya sehat Iya, gitu loh. bener. Ya, jadi kayak intermittent fasting, nge-gym, ngedance itu bukan buat kurs, bukan, Iya, bener. tapi untuk Untuk fit, sehat. ya sehat dan kuat lah untuk di Iya. pekerjaan di Betul. dunia laki-laki ini ya, Karena yang semuanya strong ya. Oh. Karena saya riskan injury kan kalau kerjanya physical gitu kan. Yes, benar. Risk injury macam ankle lah, entah lutut kah, entah back pain kah, dan lain-lain itu. Jadi fisioterapi jelas sama gym seperti itu dan dance itu untuk. Oh ya. Oke, Tias, kalau misalnya nih di tambang kan pasti kadang ada situasi-situasi yang muncul mendadak, tidak sesuai planning. Nah, itu gimana cara kamu menghadapinya? Nangis. Nangis Ya. ya itu ya tadi slow down Enggak itu lah. nangis. Nangis terus pasrah. Nangis pasrah pulang. Enggak lah. White flag gitu kan. Help. Banyak pengalaman yang tak terduga atau darurat. Tapi bagusnya di industri yang saya tekuni itu kita di drill kan. Di drill untuk mental yang bilang calm gitu kan. Kalem dulu. Kalau perlu stop dulu. I see. Karena ketika kau panik, kau tidak bisa melihat situasi secara jernih. Sama juga kalau di Australia itu ada paramedik gitu kan, bagus kan di sana paramedik itu. Bagus. Sedarurat apapun si pasien, ketika mereka di jalan kemudian ada kecelakaan, si pecah darah dan bla bla bla, si paramedik datang itu mereka nggak akan lari. Pasti kalau lihat mereka jalan. Tetap ya. Pasti mereka jalan. Karena itu di kondisi yang darurat atau tak terduga, stay calm. Benahi diri sendiri dulu, baru kau bisa lihat keadaan, dan di situ kau bisa memutuskan solusi terbaik yang make sense at that time. Dan katakan juga pada dirimu bahwa ketika mengambil keputusan di saat yang darurat seperti itu, jangan berpikir terlalu jauh untuk ini keputusannya benar atau enggak ya. As long as gitu ya. it makes sense at that time, as good That's enough. That's the best the best decision at that time gitu Iya, kan. benar. Itu yang sudah ternganu. Kalau misalnya nih, kalau saya bisa minta sedikit aja sebelum kita closing ya. Ini kita udah ngobrol-ngobrol lama. Seru Iya. sebenarnya, cuman ya terpaksa waktu. Iya. Waktu sudah dikasih kode-kode. Nah, itu kita bisa kalau misalnya ada mungkin ada kata-kata motivasi, tips apa yang membuat Tias selama ini bisa push tadi itu, bisa di-sharing sedikit apa kira-kira yang membuat
Tias keep on going? Bahwa manusia itu hidupnya berapa sih? Paling pol 100 kalau sehat ya. Amin. Kalau panjang umur, dan masa produktifnya tuh nggak sampai 100. Paling cuman ada 60 udah capek ya kan. Dan itu 60 kan mulainya dari 10 tahun. Dari 20 10, tahun. benar. Ya. Jadi so effectively maybe already Iya, benar. 40 years. Jadi go for it lah. Yes, that's right. Kalau ada yang dirimu suka dan dirimu mau, jangan tunggu. Do it now. Do it now. Do Dan it ketika now. saya bilang do it now, itu nggak perlu saya mau jadi, misalnya mau saya jadi polisi. Nggak perlu jadi polisi sekarang. Yeah. Tapi mulai prosesnya. Do it now. Kalau itu sebuah ide, tuliskan. Karena dengan menuliskannya itu kau sudah membuatnya menjadi kenyataan. That's right. Breakdown. Yeah. Kemudian lakukan satu persatu. Dan tanpa kau sadari, in such a time you will reach that point Yes. In life. in life. Yes. That's right. Itu sudah. That's nice. Yeah, thank That's you. very nice. Thank you. You're making me sad right Oh, now. I hope it's a good sadness. Yeah, it is good. It is Oh, good. yeah, Yes. yeah. Thank you, Tias sudah datang ke sini ke Sama-sama. Woman Inspire. Kita ngobrol-ngobrol, kita sharing-sharing. Semoga ceritanya tadi menginspirasi semua wanita Amin. di Ya. Indonesia dan di dunia ya. Semua I perempuan hope- di Indonesia, That's right. remember that you are good enough. Yes, that's right. You're good enough. Oke, untuk happy holiday juga Thanks di Lan. Australia ya. Iya. Nanti balik Rabu. Sabtu. Oh, Sabtu ya. Ya, terbang ke Brisbane. Yes. Happy holiday. Thank you.